Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Sejarah Bangsa Yahudi bahagian 5, kitab 1 Raja-Raja pasal 19. Elia ke Gunung Horeb. Allah menyatakan diri di Gunung Horeb dan Elisa terpanggil. Selamat membaca, mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus akan senantiasa menuntunmu dalam memahami sabdanya dan memampukanmu menjadi pelaku firman. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, "Sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu, ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba, seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu, datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu, datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah.
Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, Apakah kerjamu di sini, hai Elia? jawabnya, Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. firman Tuhan kepadanya, Pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola, harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal, dan yang mulutnya tidak mencium dia. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. jawabnya kepadanya, Baiklah, pulang dahulu, dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya, dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu, bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab 1 Raja-Raja, pasal yang ke-19. Sedikit perenungan melalui pasal ini dan pasal sebelumnya tentang Elia setelah pembunuhan nabi-nabi Baal dan Elia ke Gunung Horeb berdasarkan terang besar Alkitab 1 Raja-Raja 18 ayat 41 sampai 46 dan terang besar Alkitab 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 9 bersama terang kecil pena ilham ilahi roh nubuat para nabi dan raja halaman 89 alinea pertama sampai halaman 92 alinea keempat dan halaman 94 alinea ke-8 sampai halaman 95 alinea kelima. Terang kecil ini menjelaskan pembunuhan terhadap nabi-nabi Baal membuka jalan bagi ke-10 suku kerajaan di utara untuk mengadakan suatu pembaruan kerohanian yang berkuasa. Elia telah membentangkan kemurtadan orang banyak ini di hadapan mereka. Ia mengajak mereka untuk merendahkan hatinya dan kembali kepada Tuhan. Penghukuman sorga telah dilaksanakan. Orang banyak telah mengakui dosa-dosa mereka
dan telah mengetahui bahwa Allah bapa-bapa mereka adalah Allah yang hidup. Dan sekarang kutukan sorga dicabut, serta berkat kehidupan di dunia diperbaharui. Tanah itu akan dibasahi oleh hujan. Elia berkata kepada Ahab, "Pergilah makan minumlah, sebab bunyi dan deru hujan sudah kedengaran." Kemudian nabi itu naik ke puncak gunung untuk berdoa. Bukan oleh sebab bukti yang sudah tampak bahwa hujan itu hampir akan tercurah, sehingga Elia begitu yakin meminta Ahab untuk bersiap-siap menyambut hujan. Nabi itu tidak melihat awan di langit, juga tidak mendengar guru. Secara sederhana, oleh gerakan Roh Suci, Elia mengucapkan perkataan sebagai hasil dari imannya yang teguh. Sepanjang hari itu, dengan tabah Elia telah melaksanakan kehendak Allah dan menyatakan kepercayaannya yang penuh terhadap nubuatan-nubuatan firman Allah. Dan setelah ia melakukan segala perkara yang mampu dikerjakan oleh kuasanya, ia mengetahui bahwa sorga akan mencurahkan berkat dengan murahnya seperti yang telah dinubuatkan. Allah yang sama yang telah mendatangkan masa kekeringan telah menjanjikan hujan yang limpah sebagai pahala perbuatan baik. Maka sekarang Elia menunggu kecurahan yang telah dijanjikan itu. Dalam sikap merendahkan diri, dengan mukanya ditaruh di antara kedua lututnya, ia memohon kepada Allah untuk kepentingan Israel yang mau bertobat. Berulang-ulang Elia menyuruh hambanya pergi ke suatu tempat di mana pemandangan Laut Tengah terlihat untuk mencari tahu apakah sudah ada tanda yang kelihatan bahwa Allah telah mendengar akan doanya. Setiap kali hamba itu kembali dengan perkataan, "Tidak ada apa-apa," nabi itu tidak kehilangan kesabaran atau imannya, tetapi terus memohon dengan sungguh-sungguh. 6 kali hamba itu kembali dengan berita bahwa tidak ada tanda-tanda akan hujan di langit yang kemerah-merahan. Dengan tidak bimbang Elia menyuruhnya sekali lagi, dan kali ini hamba itu kembali dengan perkataan, "Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Ini sudah cukup. Elia tidak menunggu sampai segenap langit menjadi gelap. Dengan iman dalam awan yang kecil itu, ia bertindak sepadan dengan imannya oleh menyuruh hambanya pergi menyampaikan berita kepada Ahab, "Pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan." Oleh sebab Elia adalah seorang yang besar imannya, maka Allah dapat menggunakannya dalam krisis yang membawa maut ini dalam sejarah bangsa Israel. Ketika ia berdoa, imannya menjangkau dan mencapai janji-janji sorga, dan dengan tabah ia berdoa sehingga permohonannya terkabul. Ia tidak menunggu bukti yang penuh bahwa Allah telah mendengarnya, tetapi dengan berani Elia mempertaruhkan segala-galanya dengan mengandalkan tanda yang paling kecil dari kemurahan ilahi. Namun apa yang ia mampu perbuat dengan pertolongan Allah, semuanya sepadan dengan lingkungan kegiatan dalam pekerjaan Allah. Sebab bagi nabi yang turun dari pegunungan Gilead tersurat, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Terang besar Alkitab Yakobus 5 ayat 17. Iman seperti inilah yang dibutuhkan dalam dunia pada masa kini. Iman yang akan berpaut pada firman Allah dan tidak akan berhenti sampai surga mendengarnya. Iman seperti inilah yang menghubungkan kita dengan surga seerat-eratnya dan mendatangkan kekuatan kepada kita untuk mengatasi kuasa kegelapan. Oleh iman, anak-anak Allah telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut-mulut singa, memadamkan api yang dahsyat.
Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Terang besar Alkitab Ibrani 11 ayat 33 dan 34. Dan oleh iman pada masa kini, kita harus mencapai ketinggian maksud Allah bagi kita. Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Terang besar Alkitab Markus 9 ayat 23. Iman adalah unsur penting dari doa yang terkabul. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang kita minta kepadanya. Terang besar Alkitab Ibrani 11 ayat 6, terang besar Alkitab 1 Yohanes 5 ayat 14 dan 15. Dengan iman Yakub yang tabah, dengan keteguhan hati Elia yang tidak kenal menyerah, kita boleh menyampaikan permohonan kita kepada Bapa, menuntut segala perkara yang telah dijanjikannya. Kehormatan tahtanya dipertaruhkan untuk kegenapan sabdanya. Bayang-bayang malam sedang menyelubungi Gunung Karmel ketika Ahab bersiap-siap turun dari sana. Maka sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan lebat. Ahab menaiki kereta dan pulang ke Yisrael. Dalam perjalanan pulang menuju kota kerajaan, ditimpa hujan dan melalui keadaan yang gelap gulita, Ahab tidak dapat melihat jalan yang dihadapannya. Elia sebagai Nabi Allah yang telah merendahkan Ahab di hadapan rakyatnya dan membunuh imam-imam berhalanya, tetap masih mengakui dia sebagai Raja Israel. Dan kini sebagai suatu tindakan yang terhormat dan dikuatkan oleh kuasa Allah, Elia berlari-lari mendahului kereta kerajaan itu, menuntun raja memasuki kota. Dalam tindakan juru kabar Allah yang ramah ini, yang ditujukan kepada raja yang jahat, terdapatlah pelajaran bagi semua orang yang mengaku hamba-hamba Allah, tetapi yang ditinggikan pada perkiraan mereka sendiri. Ada orang-orang yang merasa tidak patut melakukan kewajiban-kewajiban yang tampaknya hina bagi mereka. Mereka ragu-ragu untuk memberikan pelayanan walaupun bermanfaat, takut kalau-kalau kedapatan melakukan pekerjaan seorang hamba. Di sini terdapat banyak contoh pelajaran dari hal Elia. Oleh perkataannya, selama 3 tahun, gudang sorga tertutup bagi bumi. Tanda penghormatan telah diberikan Allah kepadanya oleh mengabulkan doanya di Gunung Karmel. Api telah turun dari langit dan membakar korban persembahan. Tangannya telah melaksanakan penghukuman Allah, membunuh nabi-nabi penyembah berhala. Permohonannya untuk menurunkan hujan telah dikabulkan. Namun, setelah memperoleh tanda kemenangan yang dikaruniakan Allah untuk menghormati pekerjaannya, Elia rela melakukan pekerjaan yang hina. Di pintu gerbang kota Yisrael, Elia dan Ahab berpisah. Nabi itu memutuskan untuk tinggal di luar tembok kota, menyelimuti tubuhnya dengan mantelnya. Ia membaringkan dirinya tidur di atas tanah. Sang raja setelah masuk kota segera tiba di istananya dan menyampaikan kepada istrinya peristiwa yang mengherankan yang terjadi pada hari itu dan kenyataan ajaib akan kuasa ilahi yang membuktikan kepada Israel bahwa Yehova adalah Allah yang benar dan Elia adalah pesuruh pilihannya. Ketika Ahab menceritakan kepada ratu pembunuhan kepada nabi-nabi berhala, Isabel menjadi tegang dan geram, menjadi beringas, dan ia tidak bisa menerima peristiwa yang terjadi di Karmel. Ia tidak mau tahu akan pemeliharaan Allah dan tetap
menantang dengan berani, menyatakan bahwa Elia harus mati. Pada malam itu, seorang pesuruh membangunkan nabi yang lelah itu dan menyampaikan perkataan Isabel kepadanya. Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok, kira-kira pada waktu ini, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Tampaknya, setelah menunjukkan keberanian yang sangat teguh, sesudah meraih kemenangan mutlak atas raja dan para imam serta orang banyak, Elia seterusnya tidak akan patah semangat ataupun merasa gentar, karena ia telah diberkati dengan begitu banyak bukti akan kasih pemeliharaan Allah. Namun, tidak luput dari kelemahan-kelemahan manusiawi, dan dalam saat kemelut ini, iman dan keberanian Elia lenyap. Dengan kebingungan ia bangun dari tidurnya, hujan sedang tercurah dari langit, dan kegelapan menudungi setiap arah. Lupa bahwa 3 tahun yang lalu, Allah telah menuntun jalannya ke suatu tempat yang aman dari kebencian Isabel dan dicari-cari Ahab. Kini nabi itu lari untuk menyelamatkan nyawanya. Ketika tiba di Beersheba, ia meninggalkan bujangnya di sana dan ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, dalam ketakutan yang mengancam nyawanya dari permaisuri Isabel. Elia melarikan diri untuk mencari perlindungan sehingga dia lupa melaksanakan tugasnya bagi Allah. Elia seharusnya tidak lari dari tempatnya bertugas. Ia seharusnya menghadapi ancaman Isabel dengan satu permohonan perlindungan dari Dia yang telah menugaskannya untuk mempertahankan kehormatan Yehova. Elia seharusnya mengatakan kepada pesuruh itu bahwa Allah pada siapa ia bergantung akan melindunginya menghadapi pelampiasan kebencian sang ratu. Hanya beberapa jam berselang, ketika ia telah menyaksikan kenyataan ajaib dari kuasa ilahi, dan ini seharusnya memberikan kepastian kepadanya bahwa ia tidak akan dibiarkan. Sekiranya Elia tetap tinggal di tempatnya, menjadikan Allah perlindungan dan kekuatannya, berdiri teguh membela kebenaran, maka ia telah dilindungi dari mara bahaya. Tuhan akan memberikan kepadanya tanda kemenangan yang lain oleh menghukum Isabel, dan kesan yang terjadi pada raja dan rakyatnya akan membawa suatu pembaruan besar. Elia telah mengharapkan banyak dari mujizat yang diadakan di atas Karmel. Ia telah mengharapkan bahwa setelah peragaan kuasa ilahi ini, Isabel akhirnya tak dapat lagi mempengaruhi pikiran Ahab, sehingga dengan demikian pembaruan di kalangan orang Israel terjadi dengan cepat. Sepanjang hari di atas Karmel, Elia telah bekerja keras tanpa makan sedikit pun. Namun ketika ia menuntun kereta Raja Ahab menuju gerbang kota Yisrael, keberaniannya yang perkasa, meskipun kekuatan jasmani berkurang oleh kerja kerasnya hari itu, tetapi suatu reaksi seperti yang sering mengikuti iman yang tinggi dan keberhasilan yang gilang gemilang sedang menekan perasaan Elia. Ia merasa takut bahwa reformasi yang dimulai dari Karmel tidak akan tahan lama, dan rasa was-was memenuhi dirinya. Ia telah ditinggikan di puncak Pisgah, kini ia berada di lembah. Sementara ia di bawah pengaruh ilham yang maha kuasa, ia telah melalui ujian iman yang berat. Tetapi pada saat kekecewaan ini, dengan ancaman Isabel yang mendengung ditambur telinganya, dan setan tampaknya masih saja berhasil bekerja melalui perempuan yang jahat itu, Elia kehilangan pegangan pada Allah. Ia telah ditinggikan dan melebihi ukuran dari reaksinya. Sungguh luar biasa. Lupa akan Allah, Elia melarikan diri terus dan lari terus sampai ia menemukan dirinya sendiri di suatu tanah yang tandus sendirian. Dalam keadaan yang sangat lelah, ia duduk untuk beristirahat di bawah sebatang pohon jintan saru. Ketika duduk di sana, Elia memohon agar ia mati saja.
Ia berkata, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih daripada nenek moyangku." Sebagai seorang pelarian yang berada jauh dari keramaian manusia, semangatnya hancur oleh kekecewaan yang pahit. Elia menginginkan agar tidak lagi memandang wajah manusia. Akhirnya, karena sudah kepayahan, Elia jatuh tertidur. Di dalam pengalaman semua orang, ada masanya terjadi kekecewaan yang menusuk dan tawar hati sama sekali. Hari-hari, bila kesusahan menimpa dan sukar untuk percaya bahwa Allah masih tetap menaruh belas kasihan kepada anak-anaknya yang terlahir di atas dunia. Hari-hari, bila kesusahan menggoda jiwa sampai tampaknya maut mau merenggut nyawa, maka dalam keadaan yang demikian, banyaklah yang kehilangan pegangan mereka kepada Allah sebagaimana Elia, sehingga menjadi hamba kebimbangan, perhambaan ketidakpercayaan. Dapatkah kita pada saat-saat begini dengan pandangan rohani mengerti akan jaminan-jaminan Allah? Kita harus melihat malaikat-malaikat berusaha menyelamatkan kita dari diri kita sendiri, bergumul untuk menanamkan kaki kita ke atas suatu landasan yang lebih kukuh daripada bukit-bukit kekal, dan iman yang baru, hidup yang baru yang akan memancar sekarang. Pengharapan dan keberanian adalah unsur yang penting untuk pelayanan yang sempurna bagi Allah. Inilah buah-buah iman. Patah semangat adalah dosa yang tidak beralasan. Allah sanggup dan rela mencurahkan ke atas hamba-hambanya dengan lebih limpah kekuatan yang mereka butuhkan untuk menghadapi ujian dan cobaan. Rencana-rencana musuh terhadap pekerjaannya barangkali telah dicanangkan dan diolah dengan sebaik-baiknya, tetapi Allah bisa menyingkirkan rencana-rencana itu bagaimanapun besarnya sekalipun. Olehnya, Ia membuat waktu dan caranya apabila Ia melihat bahwa iman hamba-hambanya telah lolos dari ujian. Adakah Allah meninggalkan Elia di saat kesukarannya? Oh tidak. Allah mengasihi hambanya tidak kurang bila Elia merasa dirinya sendiri ditinggalkan Allah dan manusia, daripada ketika dalam jawab kepada doanya, api turun dari langit dan menerangi puncak gunung itu. Allah mengutus seorang malaikat menemui Elia dengan membawa makanan dan air minum untuknya. Elia yang sudah letih itu makan dan tidur dan makan lagi sebelum meneruskan perjalanannya untuk 40 hari dan 40 malam lamanya. Sekarang sementara Elia tertidur, suatu sentuhan yang lembut dan suatu suara yang merdu membangunkannya. Ia terbangun dalam rasa takut, hendak melarikan diri seakan-akan musuh telah menemukannya. Tetapi wajah yang penuh belas kasihan yang membungkuk ke arahnya bukanlah wajah seorang musuh, tetapi wajah seorang sahabat. Allah telah menyuruh seorang malaikat dari sorga membawakan makanan bagi hambanya. "Bangunlah, makanlah," kata malaikat itu. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Setelah Elia memakan sebagian makanan yang disediakan untuknya, ia tidur kembali. Malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya, menyentuh orang yang kehabisan tenaga itu. Malaikat berkata dengan lemah lembut, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia sanggup mengadakan perjalanan 40 hari, 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb, di mana ia mendapat tempat berlindung dalam sebuah gua. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Adakah Yesus lindung aku bila aku berduka, bila ku susah berat bebanku dan jalanku sangat payah. Adakah Yesus lindung aku bila takut menyengat, saat gelap malam mengepung aku? Adakah Yesus mendekat? Oh, yang ku tahu Yesus lindung, Ia rasa susahku. Bila ku letih dan murung, aku tahu Yesus lindung aku. Adakah Yesus lindung aku bila hatiku hancur? Dengan kekasih berpisah